Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu tanggal 2 Juli 2023. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari NKB 3, bait yang pertama dan yang ketiga, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar nikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama nanti merenungkan satu tema yang diberi judul kebenaran yang menggelisahkan. Kebenaran yang menggelisahkan. Kita hidup di zaman di mana media sosial mudah diakses dengan teknologi, sehingga banyak berita-berita palsu, berita-berita hoax yang tersebar. Dan terkadang kita mudah percaya dengan hal seperti itu, ketimbang mendengar, menerima, mempercayai berita-berita yang benar. Karena kadang berita-berita palsu itu menyenangkan telinga kita, menyukakan hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Yeremia yang menyatakan kebenaran, tetapi kebenaran itu menggelisahkan.
rakyat, umat Tuhan lebih suka mendengar berita-berita palsu yang menyenangkan telinga, yang menyukakan hati, ketimbang mendengarkan kebenaran yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan disampaikan oleh hambanya Yeremia. Kebenaran yang menggelisahkan. Nanti kita akan bersama-sama renungkan tema ini dalam sesi khotbah. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa bersama. Ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kami juga tahu ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Hadir, Maha Melihat, Maha Mendengar. Tetapi ya Tuhan, kami sadar betul bahwa pengetahuan kami tidak serta-merta membuat kami hidup takut akan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, hati sesama. Seakan-akan Tuhan tidak tahu, seakan-akan Tuhan tidak hadir, seakan-akan Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar. Ya Tuhan, ampunilah kami jika pengetahuan kami akan Tuhan kami tidak serta-merta membuat kami hidup takut akan Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kami, sambil berjanji kiranya Tuhan Engkau memimpin kami untuk meneguhkan janji kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk melanjutkan ibadah ini di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang daripada-Mu, yang kami sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang dari beban kesakitanku,
Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan rendah hati bersedia datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa kesalahan kita, maka berita anugerah ini untuk kita sekalian yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam buat Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita bersama-sama akan melakukan doa epiklese, doa permohonan Allah Roh Kudus untuk memimpin kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar ya Engkau Tuhan yang mengaruniakan anak-anak kepada umat-Mu di tempat ini sebagai generasi penerus dari gereja Tuhan di tempat ini. Engkau berkati mereka Tuhan yang sebentar lagi akan masuk ke kelas masing-masing di kelas sekolah minggu. Tuhan berkati mereka untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, pengajaran yang sangat penting untuk boleh mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu juga yang mengajar untuk memberitakan firman Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat di tempat ini. Lembutkanlah hati setiap kami, gemburkan Tuhan, jadikan lahan yang subur bagi tumbuhnya benih firman Tuhan yang sebentar lagi ditaburkan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami semua ke dalam kebenaran, sehingga kami tidak hanya menjadi umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saja, melainkan menyimpannya di dalam hidup kami dan melakukannya menjadi berkat, membawa manfaat. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, juru selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Silakan anak-anak masuk ke kelas sekolah minggu. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara. Bacaan pertama akan saya bacakan dari kitab Yeremia pasal 28 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9.
Nabi Yeremia lawan Nabi Hanaya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan." Syukur pada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kebenaran terkadang menggelisahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 berbicara tentang upah yang diberikan kalau kita bersikap kepada seorang nabi. Kalau kita bersikap kepada seorang nabi, kita akan mendapat upah sebagai nabi. Tapi kalau kita menyambut orang benar sebagai orang benar, maka kita akan mendapat upah sebagai orang benar. Nabi dan orang benar dibedakan. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar dari kisah Yeremia dari pasal 28 itu, bahwa tidak semua nabi merupakan orang benar. Ya, tetapi Yeremia adalah seorang nabi dan ia seorang yang benar. Nah, kita akan belajar dari Yeremia pagi hari ini. Pasal 28, Bapak Ibu, kalau kita ingin memahami kisah ini, tidak bisa lepas dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 27 dan pasal sesudahnya, pasal 29. Dan tentu juga bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan bangsa Israel itu sendiri. Karena itu saya akan memberikan sedikit sejarah singkat tentang kerajaan Israel. Kita tahu bahwa pada awalnya bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Nama pemerintahannya adalah teokrasi, pemerintahan di mana Tuhan sendiri yang memimpin umat Israel sebagai bangsa pilihannya. Tetapi ketika bangsa Israel melihat kerajaan-kerajaan lain punya raja dalam sosok seorang manusia yang bisa dilihat, maka mereka juga tergoda untuk memiliki sistem pemerintahan seperti itu. Maka mereka meminta supaya
Samuel pada waktu itu sebagai nabi mewakili umat untuk meminta kepada Tuhan supaya memberi mereka seorang raja. Maka kemudian ditetapkanlah raja pertama bagi orang Israel, walaupun itu menyakitkan hati Tuhan. Maka kita tahu Saul dari suku Benyamin kemudian menjadi raja pertama kerajaan Israel. Nah, karena Saul di kemudian hari tidak lagi berpaut kepada Tuhan, sering melanggar kebenaran firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan kepada Saul dan kemudian mengalihkan kekuasaannya kepada Daud sebagai raja yang kedua dari suku Yehuda. Jadi hanya ada dua suku, yaitu suku pertama, suku Benyamin diwakili oleh Saul, dan kemudian dilanjutkan oleh Daud dari suku Yehuda. Kemudian Daud melanjutkan pemerintahannya, diwariskan kepada anaknya bernama Salomo. Dan pada zaman Salomo kerajaan Israel mencapai kebesarannya. Mereka dikenal di seluruh penjuru dunia, sehingga banyak raja-raja di sekelilingnya datang memberikan upeti persembahan kepada Salomo. Itulah masa-masa kejayaan kerajaan Israel, di mana wilayah kerajaannya luas dan diberi kemakmuran oleh Tuhan. Dan itulah saatnya Salomo membangun bait Allah sebagai pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah, walaupun sudah dimulai pada zaman Raja Daud. Nah, setelah zaman Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Karena anak Salomo bernama Rehabeam itu memerintah dengan tangan besi, sehingga rakyat tidak suka, rakyat memberontak. Diadakanlah demo dipimpin oleh Yerobeam, sehingga pada akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, dipimpin oleh Rehabeam keturunan Salomo dan oleh Yerobeam, menjadi dua. Yang dikenal sebagai kerajaan Israel Utara, beribu kota di Samaria nantinya, dan yang satunya kerajaan Israel Selatan, beribu kota di Yerusalem. Kerajaan Israel Utara kemudian disebut sebagai kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku. Raja-rajanya berganti-ganti dari 10 suku itu. Sedang kerajaan Israel Selatan kemudian disebut kerajaan Yehuda, hanya terdiri dari 2 suku, yaitu suku Benyamin keturunan Saul dan suku Yehuda keturunan Raja Daud. Nah, yang menjadi raja di kerajaan Yehuda selalu dari suku Yehuda, selalu dari keturunan Daud. Jadi dua kerajaan ini berbeda. Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku, rajanya ganti-ganti. Nanti dikudeta sama suku ini jadi raja, dikudeta oleh suku ini jadi raja, gonta-ganti terus. Tapi yang kerajaan Israel Selatan, ibu kota Yerusalem, selalu rajanya dari suku Yehuda keturunan Daud. Nah, pada masa perkembangan itu, maka di dunia ini bangkitlah kerajaan Asyur dengan pasukannya yang kuat. Nah, Asyur ini kemudian memperluas wilayahnya, berusaha untuk menjajah bangsa-bangsa lainnya, termasuk mereka kemudian menyerbu kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria, sehingga mereka dikalahkan dan semua rakyatnya yang sehat, yang kuat, yang pinter ditawan, dibawa ke negeri Asyur. Nah, setelah Asyur kemudian bangkitlah kerajaan Babel yang sangat perkasa, yang mengalahkan kerajaan Asyur. Nah, Babel inilah yang kemudian menguasai dunia pada zaman itu, dan mereka mendapat satu informasi yang sebenarnya sangat fatal. Kita tahu kisah tentang Hizkia, raja yang mestinya sudah mati, tetapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memperpanjang umurnya. Tapi gara-gara diperpanjang umurnya, Hizkia yang dahulunya hidup berkenan kepada Tuhan melakukan kesalahan fatal. Dia merasa bangga oleh kesuksesannya, kemudian mengundang raja-raja termasuk Raja Babel untuk melihat kesuksesan Israel pada waktu itu di bawah pimpinannya. Dia menunjukkan harta kekayaannya yang tersimpan di bait Allah. Jadi Bapak Ibu, peralatan bait Allah itu semuanya dari emas, perak, dari barang-barang berharga, kayu yang terbaik, kain yang terbaik, logam mulia yang terbaik, semuanya ada di bait Allah. Jadi itu harta kekayaan yang melimpah di bait Allah. Nah, Raja Babel yang melihat itu langsung menetes air liurnya, ya. Wah, ini banyak emas, banyak perak, banyak kain, kayu terbaik, semua ada di bait Allah, karena dibangun dengan kualitas terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang kemudian mendorong bangsa Babel untuk kemudian menyerbu kerajaan Yehuda. Dan pada akhirnya mereka menyerbu, mengepung Yerusalem, dan akhirnya mereka kalah, mereka ditawan, rajanya dibawa
ke Babel. Raja terakhir yaitu Raja Yoyakin atau Yekonya. Nah, setelah Raja Yoyakin dibawa ke Babel sebagai tawanan, maka pamannya namanya Matanya kemudian mengganti namanya menjadi Sedekia, tampil sebagai raja pengganti, boleh dikatakan sebagai raja boneka yang ditetapkan Babel untuk memerintah kerajaan Yehuda. 11 tahun dia memimpin, dan memimpin pada usia relatif muda, 21 tahun. Nah, ketika itu maka sebagai seorang raja dia mendapat masukan dari para hamba Tuhan, para rohaniwan, para nabi-nabi di kerajaan Yehuda yang menyatakan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka bahwa kerajaan Yehuda nanti akan menang kembali kalau melawan Raja Babel, dan kemudian harta kekayaan semua yang ditawan akan kembali karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hebat dan lain sebagainya. Nah, Raja Sedekia percaya dengan pernyataan para rohaniwan, para nabi-nabi itu. Kenapa percaya? Ya gimana nggak percaya, hamba Tuhan yang mengatakan. Ya, boleh dikatakan hamba Tuhan yang mengatakan, para nabi wakilnya Tuhan, masa sih nggak percaya? Padahal mereka menyatakan nubuat-nubuat palsu, ngaku-ngaku dari Tuhan padahal bukan merupakan perintah Tuhan. Mereka hanya menyampaikan perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga, yang menyukakan hati dengan mengatasnamakan Tuhan. Maka Tuhan yang murka kemudian mengutus nabinya yang benar, yaitu Yeremia, dengan satu perumpamaan, disuruh membuat kayu, ditalikan di atas pundaknya menjadi semacam gandar atau kuk ya, dari kayu, dan kemudian menghadap raja dengan mengatakan bahwa bangsa Yehuda itu seperti kena kuk, menjadi tawanan dari bangsa Babel, dan itu merupakan rencana Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan bangsa Israel, kejahatan bangsa Yehuda yang tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Jadi karena itu jangan melawan kepada kerajaan Babel. Kalau kamu akan melawan kepada kerajaan Babel, melawan kepada Raja Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu itu, maka engkau akan dihancurkan. Banyak rakyatmu akan mati oleh pedang, kalah perang, dan kamu akan mengalami bencana kelaparan, dan kamu juga akan mengalami penyakit sampar atau penyakit pes, yaitu penyakit yang sangat menular pada waktu itu, yang diakibatkan oleh infeksi bakteri pada binatang yang bisa menular ke manusia dan kemudian menjadi penyakit menular yang sangat mematikan pada waktu itu. Itu disampaikan oleh Yeremia pada pasal 27. Nah, pada pasal 28 ketika Yeremia menyatakan itu, Sedekia tetap tidak mau dengar. Kenapa? Karena ada seorang nabi yang dengan nekatnya, namanya Hanaya. Hanaya ini kemudian tampil di hadapan imam-imam, di hadapan rakyat, di hadapan raja dan Yeremia. Di dalam bait Allah dia menyatakan, Tuhan berfirman kepadaku, dan Tuhan menyatakan dalam waktu 2 tahun kuk itu akan dipatahkan. Dalam waktu 2 tahun kita akan menang. Raja semua tawanan yang ditawan dari Babel akan kembali. Tuhan akan memulihkan harta kekayaan yang disita dari bait Allah, semuanya akan dikembalikan dalam waktu 2 tahun. Tuhan berfirman kepadaku. Dan kemudian Yeremia menanggapi, ya kalau memang betul begitu, amin, aku ya senang, ya kan. Itu kan berita baik, kebenaran yang menyenangkan telinga, menyukakan hati. Siapa yang tidak senang kalau dalam waktu singkat 2 tahun betul-betul terjadi, amin. Yeremia ngomong begitu. Tapi apakah itu betul dari Tuhan? Persoalannya kan begitu. Karena Tuhan ternyata tidak berkata begitu. Yeremia berkata, Tuhan itu jelas mengatakan tidak begitu. 70 tahun kemudian baru bangsa Israel akan bebas kembali ke negerinya, itu firman Tuhan. Jadi jangan bernubuat palsu. Hanaya yang marah kemudian mengambil gandar kayu, ya, kuk yang dipakai oleh Yeremia, kemudian dipatahkan. Seperti aku mematahkan gandar kayu ini dalam waktu 2 tahun, Tuhan akan mematahkan kuk dari Babel itu, membebaskan kita, tidak lagi diperbudak oleh mereka. Yeremia kemudian menghadap Tuhan, dan Tuhan berkata demikian, katakan kepada Hanaya, kepada semua orang, kuk kayu yang kupatahkan, yang dipatahkan itu akan kuganti dengan besi. Artinya apa? Hukuman Tuhan lebih parah.
kayu itu sudah berat mengukur, ditambah diganti baja jadi besi, nggak bisa lagi dipatahkan. 70 tahun kemudian baru bangsa Israel dibebaskan, dan sejarah membuktikan demikian. Jadi Bapak Ibu, nubuat itu asli atau palsu, benar-benar dari Tuhan atau tidak, yang menguji adalah apa? Kebenarannya, betul-betul terjadi atau tidak. Dan yang benar dalam hal ini adalah Yeremia, karena setelah Babel berkuasa, kemudian tampil sebuah kerajaan yang lebih perkasa lagi, yaitu kerajaan Persia, dan rajanya bernama Kores. 70 tahun kemudian mengeluarkan dekrit untuk membebaskan bangsa Israel kembali ke negerinya, seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia, nabi yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan, Sedekia sebagai raja dan rakyat Israel lebih suka mendengarkan berita-berita yang hanya menyenangkan telinga, yang menyukakan hati, tidak peduli itu betul atau tidak, tapi mereka lebih percaya kepada itu daripada kepada kebenaran yang disampaikan Yeremia, karena kebenaran itu terkadang menggelisahkan, tidak nyaman. Kalau kita dengar 2 tahun bebas dengan 70 tahun kemudian bebas, kita lebih senang mendengar berita yang 2 tahun bebas, karena itu kebenaran, berita yang melegakan, ketimbang kabar yang mengatakan 70 tahun kemudian baru kamu merdeka. Itu kebenaran yang menggelisahkan. Nah, itulah kisah yang terjadi, yang dinyatakan oleh Yeremia, dan secara tegas Yeremia kemudian menyampaikan firman Tuhan, Hanaya, karena engkau sebagai nabi sudah bernubuat palsu kepada Tuhan, maka engkau akan mati oleh karena nubuat palsumu itu. Dan betul Bapak Ibu Saudara sekalian, jangankan 2 tahun, cuma 2 bulan. Pada bulan kelima, Hanaya menyampaikan nubuat palsu itu di hadapan raja, di hadapan rakyat, di hadapan imam-imam, di hadapan Nabi Yeremia. Dan 2 bulan kemudian, pada bulan yang ke-7, ia dihukum mati oleh Tuhan. Tidak perlu nunggu 2 tahun, 2 bulan dia sudah mati. Tidak bisa memastikan apakah nubuatnya benar atau tidak, belum sampai ke sana sudah mati. Dan Sedekia yang lebih percaya kepada berita yang menyenangkan telinga, yang menyukakan hati, kemudian benar-benar memberontak kepada Babel, merasa mendapat peneguhan dari nabi-nabi, dari para rohaniwan, dari para hamba Tuhan yang lebih dia percaya karena beritanya menyenangkan telinga, menyukakan hati. Ia memberontak kepada Raja Babel. Dia memerintah 11 tahun dari usia 21. Tahun ke-9 ia memberontak kepada Babel, dan 2 tahun dia dikepung dan kemudian dihancurkan. Banyak rakyat mati karena pedang, dan mereka mengalami bencana kelaparan karena dikepung, dan kemudian juga penyakit sampar melanda oleh karena keadaan yang begitu parah, sehingga infeksi bakteri menyebar kemana-mana. Nubuat Yeremia terbukti benar. 2 tahun bukannya bebas, tapi 2 tahun malah menjadi tahun yang paling berat. Kuk gandar kayu itu diganti gandar besi, yang membuat rakyat Israel sangat-sangat menderita karena pemberontakan Raja Sedekia. Jadi Bapak Ibu, kebenaran suatu berita akhirnya teruji dengan waktu, benar tidaknya. Sekarang kalau kita masuk ke dalam aplikasi di zaman sekarang, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan juga lebih suka mendengarkan berita-berita yang menyenangkan telinga, yang menyukakan hati, daripada kebenaran yang menggelisahkan? Terkadang menggelisahkan, bahkan menyakitkan mungkin bagi kita. Contoh, saya masih ingat betul, awal-awal pandemi ada seorang pendeta, hamba Tuhan yang terkenal, bahkan mungkin orang-orang menganggap dia sebagai nabi. Dia berkata, Tuhan berfirman kepadaku, diberi kuasa untuk menengking COVID-19. Wah ya, penguasa-penguasa udara ditengking semua dalam nama Yesus, ditengking. Tidak ada lagi COVID di Indonesia. Negara lain boleh ada COVID, tapi di Indonesia tidak, karena hamba Tuhan yang berkuasa ini sudah menengking ke sana ke sini. Ternyata 2 tahun lebih tetap ada COVID. Jadi benar atau tidak nubuatnya bahwa Tuhan mengutus dia untuk menengking COVID? Tidak benar. Akhirnya malu sendiri. Kemudian juga di dalam masa pandemi itu banyak pendeta-pendeta juga, Tuhan berfirman kepadaku, kalau kita ingin selamat dari COVID ini, maka setiap kali kita berpergian kita harus pulang mandi yang bersih.
Itu tidak usah dari Tuhan ya. Kita juga ngerti. Tapi banyak hamba Tuhan mengaku dari Tuhan, mengatakan ini dan itu, seakan-akan itu benar-benar dari Tuhan, hanya untuk dilihat bahwa dia benar-benar utusan dari Tuhan, nabi mana bahasa gini. Padahal sebenarnya itu merupakan nubuat-nubuat palsu. Hari demi hari berlalu, COVID tetap berjalan. Anak-anak Tuhan dipaksa Tuhan untuk menerima penderitaan itu, untuk menanggung itu beban yang berat itu. Saya masih ingat juga ada hamba Tuhan, pendeta yang terkenal dengan kuasa penyembuhannya. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan. Dari seluruh negeri berbondong-bondong datang kepada pendeta ini. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan kita, karena oleh bilir-bilirnya kita sembuh. Amin, amin, betul ya. Tetapi kemudian tidak lama kemudian dia kena COVID dan kemudian jatuh sakit. Dan dia berkata, Tuhan izinkan saya untuk sakit COVID ya. Dan didoakan tidak sembuh-sembuh saudara ya, sampai memang prosesnya harus dilewati. Nah, kalau dengan orang lain dia suruh orang beriman jamah sembuh, dia sendiri akhirnya sakit. Jadi banyak orang yang berkata-kata atas nama Tuhan dan berani mengatakan berita-berita yang menyenangkan telinga, yang menyukakan hati, tetapi itu sesungguhnya bukan kebenaran yang dari Tuhan, hanya ngaku-ngaku dari Tuhan. Bapak Ibu, kelihatannya mereka mengaku sebagai pendeta, hamba Tuhan, tapi mereka kadang-kadang menempatkan diri sebagai nabi-nabi palsu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada akhir zaman akan bangkit nabi-nabi palsu yang mengaku dari Tuhan, menyampaikan berita dari Tuhan, menyatakan kebenaran dari Tuhan, padahal sebenarnya bukan kebenaran. Suatu ketika saya berkunjung kepada seorang jemaat yang lagi kritis di rumah sakit ya. Begitu sampai di rumah sakit ternyata sudah meninggal. Nah, sebelum saya berdoa, pada waktu sampai itu ternyata ada seorang pendeta dari gereja lain yang sudah berdoa. Nah, karena sudah berdoa, saya sudah tidak lagi mendoakan jemaat itu, ikut berdoa dengan pendeta itu yang memimpin. Pendeta itu berkata demikian, doa panjang lebar dalam nama Yesus, amin. Kemudian dia ngomong sama keluarganya yang menunggu, tenang, ini sekarang anak Tuhan ini sudah saya hantar sampai ke gerbang pintu surga, sekarang sudah masuk surga. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi dia tadi doa panjang itu ngikuti perjalanan nganter roh dari jemaat ini sampai ke pintu gerbang surga dan sudah sekarang masuk surga. Loh Bapak Ibu, orang kalau percaya kepada Tuhan Yesus, amin, pasti masuk surga, betul ya. Tapi masuk surga atau tidak bukan kita yang menentukan. Kita cuma yakin, kita cuma percaya. Tapi apakah itu betul masuk surga atau tidak, yang tahu cuma Tuhan, ya kan? Kita tahu orang itu percaya kepada Tuhan, tapi apakah kita tahu orang itu betul-betul percaya kepada Tuhan? Tidak tahu, betul ya. Kita ngerti orang itu tiap hari pergi ke gereja, rajin bersekutu, tetapi hatinya apakah betul berpaut kepada Tuhan? Tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu ya Tuhan. Tapi orang ini begitu yakin orang ini masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah hantar sendiri sampai ke pintu gerbang dan dia lihat sudah masuk ke surga. Hai, ini saudara ya, ngaku-ngaku menyampaikan kebenaran dari Tuhan, tapi sebenarnya merupakan nubuat palsu. Tapi keluarganya lebih senang ya kan senang ya, oh, ini sudah meninggal tapi sudah masuk surga. Aduh, itu melegakan ketimbang nanti berita dengar belum tentu lo masuk surga, tergantung nih benernya percaya atau tidak ya. Wah, itu menyakitkan ya. Tapi ya itulah kebenaran, terkadang menggelisahkan. Di lain kesempatan saya juga ketemu dengan jemaat yang lagi kritis, saya berdoa ya. Ada yang berdoa dalam nama Yesus pasti sembuh, tidak usah takut ibu, tidak usah khawatir, suami ibu pasti sembuh ya, dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit yang disembuhkan, yang tidak bisa sembuh pasti bisa disembuhkan ya. Berdoa dengan iman, dengan kuat kuasa Roh Kudus, amin, pasti sembuh, yakin, percaya. Nah, gitu ya. Nah, kalau orang GKI kan doanya beda ya. Ya Bapak Ibu, kita bisa berdoa mohon kesembuhan kepada Tuhan, tapi sembuh atau tidak termasuk haknya Tuhan. Jadi kita hanya bisa memohon. Jadi ya kita akan berdoa ya, kalau bisa suami ibu sembuh, Tuhan berkati. Tapi kalau enggak ya siap-siap untuk menerima kebenaran yang menyakitkan ya. Jadi tolong hatinya disiapkan untuk menerima. Kalau
suaminya meninggal. Anak-anak juga disiapkan karena kondisinya sudah kritis, dokter sudah nyerah, sudah angkat tangan. Anak-anak juga disiapkan supaya dia, wah tapi hamba Tuhan satunya ya. Pokoknya yakin lah, memang kritis, tidak ada yang mustahil ya. Dokter boleh berkata sudah menyerah, tapi dalam nama Tuhan masih bisa. Tidak lama kemudian betul-betul meninggal dunia. Tapi mana yang menyenangkan telinga? Ya senang ya, wah dalam nama Tuhan. Nah terus gimana kata hamba Tuhan ya? Nah betul kan Bu, betul-betul sudah sembuh, tidak ada lagi sakit penyakit karena dia sudah bersama dengan Tuhan, yaitu namanya meninggal ya, sama ya. Sudah sembuh, tidak ada lagi sakit penyakit. Iya betul, sudah sembuh, tidak ada lagi sakit penyakit ya karena sudah meninggal ya. Jadi sebenarnya beritanya sama, tapi dia mengemas dengan berita yang menyenangkan telinga, yang menyukakan hati. Kadang kebenaran itu menyakitkan Bapak Ibu. Kalau ada orang bilang hal-hal yang menyakitkan hati kita, tapi itu kebenaran, kita kadang-kadang tidak suka itu. Kita lebih suka mendengar kebenaran yang pura-pura benar, yang palsu. Bahkan kepalsuan itu begitu nyata, tetapi disampaikan atas nama Tuhan, sehingga membuat kita masa sih tidak percaya karena Tuhan yang berfirman. Wah ngeri sekali Bapak Ibu kalau kita mudah terpedaya oleh seperti ini. Saya masih ingat waktu saya kuliah, saya ada cerita yang menarik. Di saat itu tinggal di asrama, laki-laki di asrama laki-laki, perempuan di asrama perempuan, hadap-hadapan tapi masih dalam satu kompleks sekolah tapi terpisah. Nah suatu ketika ada seorang laki-laki menghampiri seorang perempuan dan berkata, Tuhan berfirman kepadaku bahwa engkau adalah jodohku. Waduh ini ngeri ya. Sekolah sebagai hamba Tuhan, ini ada orang dapat firman Tuhan berkata bahwa aku adalah jodohmu. Wah sebagai perempuan kan bingung ya, mau nolak takut ya. Wong ini firman Tuhan, tapi dia nggak suka sama laki-laki itu ya. Nah gimana ini, nggak suka sama laki-laki itu, tapi kalau nolak takut kualat. Karena laki-laki itu berkata dia sudah berdoa dan Tuhan berkata kepadanya bahwa engkau adalah calon istriku, engkau adalah jodohku. Nah, di tengah ketakutannya, baik ketakutan terhadap firman Tuhan maupun ketakutan kalau benar-benar menikah sama laki-laki yang tidak dia cintai, maka perempuan ini konsultasi sama dosen. Terus dosennya begini, jangan takut ya. Kamu berdoa kumpulkan sama Tuhan, betul enggak kamu mencintai laki-laki? Enggak Pak. Nah kalau enggak kamu sampaikan kepada laki-laki itu. Berkata demikian, kalau benar Tuhan berfirman kepadamu, mestinya dia juga berfirman kepadaku. Karena sifatnya kan harus konfirmasi. Contohnya ada di dalam Alkitab. Maria berkata, Yusuf, ya aku ini mengandung tapi karena Roh Kudus. Yusuf kan tidak percaya, enak aja kamu ngaku-ngaku dari Roh Kudus, bisa saja kamu berzina dengan laki-laki lain, ya kan gitu. Tapi ternyata Tuhan juga berfirman kepada Yusuf, melalui Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu karena ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi yang satu mengaku dapat firman Tuhan, yang satu mendapat konfirmasi. Jadi cocok, makanya betul. Nah kamu sampaikan kepada laki-laki itu, maaf ya, memang Tuhan berfirman kepadamu, tetapi Tuhan tidak berfirman kepadaku. Jadi maaf, aku tidak bisa menerima lamaranmu. Bapak Ibu ya. Oh banyak orang-orang seperti ini Bapak Ibu, menyalahgunakan otoritas Tuhan demi kepentingannya sendiri. Kita sering mendengar khotbah, ya, Tuhan berfirman kepadaku supaya engkau memberikan hartamu saat ini juga. Jangan keraskan hatimu ya. Barang siapa mempersembahkan pada Tuhan akan diganti 100 kali lipat. Oh banyak orang ngaku-ngaku dari Tuhan. Dan kita senang sekali, kenapa? Berita itu menyenangkan. Kalau kita mempersembahkan maka diganti 100 kali lipat. Ya bila perlu didatangkan kesaksian, dulu saya miskin, perusahaan saya hancur, saya serahkan kepada Tuhan dan betul Tuhan pulihkan. Saya sampai berhutang-hutang memberikan persepuluhan karena saya yakin dan percaya kewajiban harus tetap saya bayar walaupun saya tidak punya. Itu betul Bapak, ini yang saya ceritakan kesaksian nyata dari orang yang sudah mau bangkrut tapi ngotot memberikan persepuluhan, bahkan bulan itu dihutang supaya bisa apa? Dapat ganti 100 kali lipat. Wah senang sekali ya berita itu ya.
Kalau kita bisa setor 1 juta ke gereja, ya, kemudian kembali 100 juta, ya, kan enak ya. Nanti dapat 100 juta, kita setor ke gereja, dapat 100 kali lipat lagi. Wah, jemaatnya semuanya jadi triliuner semua, ya, bukan cuma miliar. Itu menyenangkan telinga, menyukakan hati. Tapi apakah benar demikian? Ada pendeta yang mengatakan dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit. Bahkan orang-orang Kristen tidak akan kena pisau operasi. Tapi kemudian pendeta itu melepas kacamatanya dan tidak lagi memakai kacamata. Tetapi dia tidak lagi membaca Alkitab. Kalau dia khotbah, Alkitabnya dibacakan sama asistennya, kemudian dia berkhotbah. Karena dia takut ketahuan, kalau matanya tidak sembuh-sembuh, tetap tidak bisa lihat, harus pakai kacamata. Tapi dia ngaku di dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan, diurapi dengan minyak urapan, kamu tidak akan lagi kena pisau operasi. Betul-betul di hadapan, mengaku dari Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Pada waktu pandemi begitu susah, saya memberikan satu pernyataan kepada jemaat, Pak, kalau sakit COVID gimana? Sakit COVID ya sudah, dijalani saja, berobat. Kalau sembuh, puji Tuhan. Kalau mati, masuk surga. Lu kan melegakan, itu kan kebenaran loh ya. Itu kebenaran Bapak Ibu. Kalau sakit ya berobat. Karena Tuhan beri kita hikmat untuk mengatasi sakit penyakit kita. Doa sama Tuhan, berobat. Kalau sembuh ya puji Tuhan, kalau mati masuk surga. Apalagi yang kita takutkan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tapi berita itu menyakitkan, menggelisahkan kita. Iya, berarti nanti aku bisa mati karena COVID. Ya memang bisa. Memang bisa, itu menyakitkan. Tapi adalah kebenaran yang dari Tuhan. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak bisa sakit. Tuhan tidak pernah mengatakan orang Kristen tidak bisa mati. Sekudus apapun itu. Sampai ada seorang pendeta yang terkenal kekudusannya, sudah mati tidak dikubur karena nunggu 3 hari kemudian dia bangkit. Dan waktu menunjukkan pendeta itu tetap mati, 3 hari tidak bangkit. Ya karena itulah fakta kehidupan, itulah kebenaran yang dari Tuhan. Tetapi orang-orang lebih suka mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga, menyukakan hati. Kisah Yeremia dan Nabi Hanaya menjadi pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu, terkadang kita mendengarkan kebenaran yang menggelisahkan, yang mungkin menyakitkan, yang tidak menyukakan telinga, menyukakan hati. Tetapi kalau itu merupakan kebenaran dari Tuhan, jangan takut untuk menjalaninya. Karena Tuhan tidak berjanji langit selalu cerah, ya, tanpa ada badai, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Tetapi Tuhan mengizinkan segala penderitaan ada di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menghadapi segala penderitaan itu. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Banyak orang mengeluh masa-masa ini, Pak, ada begitu banyak cobaan Pak dalam hidup ini. Ya, saya bilang ya namanya hidup memang banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Nanti hidup memang banyak cobaan. Itu kebenaran. Namanya hidup pasti banyak cobaan. Namanya, tapi cobaannya berat Pak. Banyak berat Pak. Ya namanya cobaan pasti banyak dan berat. Kalau sedikit ringan namanya cobain. Cobain kuenya kakak. Kalau cobain itu ringan dan sedikit. Kalau banyak namanya doyan, ya. Jadi kalau nyobain mesti sedikit, Bapak Ibu. Jadi itulah hidup. Karena itu Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikan, pencobaan-pencobaan artinya apa? Banyak. Ya kan, pencobaan-pencobaan diulang itu artinya lebih dari satu, banyak. Alkitab juga mengatakan kebenaran itu. Hidup memang banyak cobaan, tetapi sekalipun banyak cobaan, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Apa artinya biasa? Biasa itu artinya ya biasa, tidak luar biasa, tidak istimewa, biasa. Jadi kalau ada jemaat mengeluh, Pak, hidup banyak cobaan, sama, bilang gitu ya. Hidup banyak masalah, sama. Jemaat punya masalah, pendeta, hamba Tuhan juga punya masalah, orang tua punya cobaan, punya masalah, anak-anak juga punya cobaan, punya masalah, biasa. Tidak luar biasa, tidak istimewa, biasa. Dan pencobaan yang biasa itu dikatakan oleh firman Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita akan kuat menanggungnya.
Kamu hanya merasa berat, tapi sesungguhnya ada Tuhan yang mengerti kita, kemudian menyampaikan kebenaran itu, bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, kita akan diberi jalan keluar sehingga kita kuat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Itulah sebabnya di pasal 29 kemudian Yeremia memberikan surat pengembalaan kepada orang-orang Yehuda di Babel. Kamu harus membangun rumah, kamu harus mengolah tanah untuk menghasilkan kamu harus menikah, cari suami untuk perempuan, cari istri untuk para laki-laki, berkembang biaklah supaya bangsa kita tidak punah. Jadi rupa-rupanya begini Bapak Ibu, bangsa Israel, bangsa Yehuda yang mendengar nubuat-nubuat palsu itu bahwa tidak lama, paling 2 tahun kita akan kembali, mereka hidup di Babel itu enggak ngapa-ngapain, nunggu aja 2 tahun. Mereka tidak membangun rumah, ya seadanya saja, tidak mengerjakan kebun, tidak menikah, pokoknya nunggu dari kebenaran firman Tuhan itu menjadi nyata. 2 tahun cukup, nanti pulang. Tetapi Yeremia enggak, 70 tahun kamu akan di Babel. Karena itu jangan cuma begitu saja, bangun rumah, olah kebun untuk kamu hidup, untuk kamu memiliki hasil, nikah, berkembang biak supaya bangsa kita tidak punah, dan berdoalah untuk kesejahteraan di mana kamu berada, karena kesejahteraan kota di tempat kamu berada itu juga merupakan kesejahteraanmu. Baru ditutup dengan ayat 11 yang terkenal, karena firman Tuhan, rancanganku adalah rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu masa depan yang penuh harapan. Memang kamu mengalami penderitaan 70 tahun nanti, tapi itu merupakan ada di dalam rancangan Tuhan yang ujungnya adalah merupakan rancangan damai sejahtera. Kebenaran terkadang menyakitkan Bapak Ibu. Kita diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun. Tetapi yakinlah dan percaya bahwa segala keburukan itu Tuhan ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah yang tetap kita pegang sebagai kebenaran firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kita masa depan yang penuh harapan. Biarlah lagu yang tadi kita nyanyikan berpegang pada sabda Tuhan, bukan pada perkataan-perkataan yang mengaku dari Tuhan, tapi benar-benar berpegang pada sabda Tuhan. Ujilah segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan, dan ujilah segala sesuatu dengan waktu, maka kebenaran itu akan muncul seperti emas murni. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, jujur kami lebih suka mendengarkan berita-berita yang menyenangkan telinga, menyukakan hati, walaupun mungkin itu bukan merupakan kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan, apalagi ketika kami dalam kondisi susah, dalam kondisi kesesakan, berbeban berat, penuh banyak cobaan, masalah. Berita-berita yang menyenangkan telinga, menyukakan hati itu sungguh-sungguh menggoda kami untuk berpaut kepadanya dan meninggalkan kebenaran yang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan kami menanggung segala penderitaan, sakit penyakit, segala kesusahan, beban berat, cobaan, penderitaan, kami akan terima di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan satu keyakinan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kami, kekuatan kami sebagai seorang manusia, dan Tuhan yang mengerti batas-batas kekuatan kami akan memberi kami kekuatan supaya kami kuat menanggungnya, memberi kami jalan keluar sehingga kami bisa terbebas dari segala permasalahan cobaan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya nabi-nabi seperti Yeremia yang menyatakan kebenaran boleh merupakan nabi-nabi yang diikuti, disambut sebagai orang benar, supaya kami juga mendapat upah sebagai orang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati jemaat di tempat ini untuk terus memegang sabda Tuhan dan melakukannya menjadi berkat, membawa manfaat. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, juru selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kami memohon waktu dan perhatian sejenak untuk menyampaikan beberapa wartalisan GKI Gunung Indah Semarang hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023. Yang pertama, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada, terima kasih. Yang kedua, yang melayani ibadah pagi hari ini Minggu 2 Juli 2023 adalah Bapak Catasio Suhono. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, juga untuk para pelayan ibadah dalam ibadah pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan Selasa 4 Juli 2023 pukul 7 malam dengan pemimpin Penatua Dwi Yuli Aryani. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Keempat, persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pukul 9 pagi dengan pembawa firman Tuhan Pendeta David Kristianto, PNJ Ibu Ngatinah Samuel. Mohon kehadiran segenap anggota jemaat dan simpatisan Komisi Usia Lanjut. Berikutnya, peneguhan dan pemberkatan nikah. Apabila Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudara Nathanael Niko Christian, anggota GKI Gunung Indah, dan Yuliana Rizkiani, anggota Gereja Isa Al-Masih, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 15 atau 3 sore di GKI Gunung Indah, dan akan dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Keenam, rapat bidang 3 diundang seluruh BPH Komisi untuk hadir dalam pertemuan rapat MC bidang 3 dan BPH Komisi yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 9 pagi. Agenda pertemuan yaitu membahas renungan singkat dari Komisi Usia Lanjut, laporan keuangan April sampai Juni 2023, evaluasi program April sampai Juni 2023, serta rencana program kerja bulan Juli sampai September 2023. Mengingat pentingnya acara ini, kami mohon kehadiran segenap rekan-rekan BPH Komisi. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Jikalau Bapak Ibu hadir yang disebutkan namanya, kami undang untuk bangkit berdiri sejenak. 27 Juni, Saudari Nalita Rizky Saputri. Terima kasih, selamat ulang tahun Nalita, Tuhan memberkati. Tanggal 27 Juni juga, yaitu Ibu Setiawati Budiono. Selamat ulang tahun Bu Budiono, sehat selalu, Tuhan memberkati. 30 Juni, Saudari Rosa Berliana Bani. Allah datang. Terima kasih, selamat ulang tahun Ocha, Tuhan memberkati. Yang terakhir Bapak Ibu, kami ingatkan untuk para petugas pelayan ibadah pada pagi hari ini, mohon seusai ibadah tidak langsung pulang, kita akan evaluasi. Terima kasih. Demikian wartalisan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Catasio.
Mari kita akan memanjatkan beberapa pokok doa syafaat yang kemudian diakhiri ditutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati pendeta David sebagai gembala, sebagai pendeta hamba Tuhan di tempat ini, dan Engkau berkati para diaken, penatua, jemaat, dan juga pengurus tiap-tiap komisi untuk bekerja sama membangun gereja Tuhan di tempat ini. Kami serahkan untuk rencana rapat majelis terbuka. Tuhan berkati para jemaat yang mungkin ingin memberikan masukan atau kritikan untuk disampaikan kepada majelis untuk dibahas untuk demi kebaikan gereja ini, bukan membicarakannya di antara satu dengan yang lainnya hanya sebagai bahan gosip, tetapi benar-benar dimasukkan sebagai bahan kritikan, masukan yang berguna membangun gereja Tuhan di tempat ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Berkati ya Tuhan para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, para penatua majelis jemaat di tempat ini dengan hikmat bijaksana yang daripadamu mengelola gereja ini yang Kau percayakan kepada mereka demi tumbuh kembang gereja Tuhan di tempat ini di masa-masa mendatang. Kami berdoa untuk rencana kebaktian Komisi Usia Lanjut. Tuhan berkati, Kau gerakkan para usia lanjut untuk hadir untuk menikmati berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta David. Tuhan pakai mereka semuanya menjadi satu persekutuan yang saling menguatkan bahkan di masa tua mereka, sehingga sekalipun mungkin secara jasmani semakin merosot, tapi biarlah iman itu makin lama makin kuat meneguhkan mereka di dalam berpaut kepada kebenaran yang mungkin menggelisahkan, tetapi benar-benar merupakan kebenaran yang dari Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Berkati juga untuk rapat bidang 3 secara khusus. Agenda yang sudah dirancangkan Tuhan atur segala sesuatunya dengan baik, memberikan evaluasi yang berguna untuk kebaikan, laporan keuangan yang lebih baik lagi, lebih tertib. Tuhan atur segala sesuatunya supaya mengelola keuangan dengan baik demi kemajuan gereja ini. Agenda yang disusun, acara-acara di sepanjang minggu ini Tuhan berkati untuk mendatangkan berkat buat kami sekalian. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami. Kami juga teringat untuk anakmu Nathanael dan juga Yuliani yang akan mempersiapkan diri dalam acara peneguhan pemberkatan nikah. Tuhan berkati juga pasangan ini dan juga seluruh keluarga besar dari masing-masing. Tuhan atur mereka semuanya dengan baik untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Juga pihak gereja Tuhan pimpin untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik, sehingga pada saatnya nanti menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi baik pasangan mempelai, seluruh keluarga maupun semua yang hadir. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari mereka sedemikian rupa, sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana, makin takut kepada Tuhan, dan tahu memilah mana berita yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, jika Engkau tambahkan umur kepada mereka, masih memberikan umur yang panjang, artinya masih ada rencana Tuhan untuk hidup mereka supaya menjadi hidup yang berguna, menjadi berkat, membawa manfaat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan jemaat di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Mereka yang kesepian Tuhan hiburkan, berikan penghiburan yang daripadamu. Mereka yang sendirian mungkin merasa terbuang, merasa tersingkirkan, Tuhan jangkau mereka untuk kembali bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Biarlah di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, baik itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, pergumulan di dalam hidup sehari-hari, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan
cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Mazmur 13 ayatnya yang ke-6 yang berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Kantong hijau hari ini diperuntukkan program diakonia. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, sama-sama kita menaikkan pujian persembahan kita dari PKJ 147 baitnya yang pertama hingga yang kedua. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan? Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari yang boleh kami lewati, dan untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini supaya boleh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon hikmat bagi para majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-berkat Tuhan, kasih kemurahan Tuhan melalui setiap apa yang boleh kami kerjakan, juga di dalam pelayanan kami. Dan hidup kami boleh kami persembahkan menjadi persembahan yang harum, berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, ku mengangkat di salib kejam, dosaku dan aib sepenuh. Aku dibayar
jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, nyalakan segera umatmu. Apabila serunan berbunyi gegar, ku seru, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jemaat yang terkasih, ibadah pagi hari ini selesai sampai di sini. Tetapi ibadah kita sebagai orang percaya terus berlangsung dimanapun kita berada. Oleh karena itu, arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya.